Masa melahirkan merupakan saat yang dinantikan wanita hamil. Beberapa negara mewajibkan perusahaan untuk memberikan fasilitas cuti melahirkan bagi karyawan wanita dengan waktu yang cukup lama. Ada beberapa pula yang cukup singkat. Biasanya, cuti melahirkan merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan bukan hanya untuk sang ibu, tetapi juga untuk sang ayah, di mana dalam masa cuti tersebut diberikan hak untuk tidak bekerja selama waktu yang telah ditentukan. Ada lebih dari 175 negara di seluruh dunia memberikan fasilitas cuti melahirkan dan tunjangan selama cuti. Di Indonesia sendiri, menurut aturannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 Ayat 1 menetapkan bahwa pekerja wanita berhak memperoleh cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Bagaimana dengan negara lain? Berikut On The Spot merangkumnya dalam cuti melahirkan di dunia. Swedia merupakan negara yang paling royal untuk urusan cuti melahirkan. Negara ini memberikan waktu bagi ibu untuk mengurus anaknya selama 16 bulan dengan gaji 80% dari gaji normal. Tidak hanya itu saja, sang ibu dapat memperpanjang masa cutinya jika kondisi tertentu terjadi pada bayinya. Fasilitas cuti melahirkan di negara ini memang sangat murah hati. Tak hanya ibu yang diberikan cuti, sang ayah juga mendapat jatah cuti selama 2 bulan. Bahkan beberapa bulan lalu, pemerintah Swedia tengah menggodok undang-undang untuk memperpanjang cuti melahirkan untuk para ayah baru. Jika diloloskan parlemen, para ayah baru di Swedia akan mendapatkan cuti berbayar hingga 3 bulan. Pada awal penerapannya tahun 1995, cuti melahirkan untuk ayah hanya 1 bulan. Tahun 2002, cuti itu diperpanjang menjadi 2 bulan. Cuti untuk ayah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pria untuk ikut andil mengurus bayi di masa-masa awal kelahiran yang ternyata sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Ibu bekerja di Arab Saudi mendapatkan jatah cuti melahirkan sebanyak 70 hari. Pembagiannya adalah 28 hari sebelum persalinan dan sisanya setelah melahirkan. Selama masa ini, gaji hanya dibayarkan sebanyak 50%. Pemerintah juga memberikan izin bagi ibu bekerja untuk menyusui anaknya selama 1 jam setiap hari kerja. Cuti untuk ayah pun diberikan setelah sebelumnya tidak ada hak tersebut. Baru-baru ini, hak cuti melahirkan untuk ayah ditambah menjadi 3 hari setelah sebelumnya hanya 1 hari. Selain mengenai cuti untuk melahirkan, Kementerian Tenaga Kerja juga mengatur penambahan hari libur untuk pernikahan dan kerabat yang meninggal. Cuti pernikahan dan kerabat meninggal akan diberi cuti selama 5 hari. Cuti melahirkan di Kroasia berdurasi kurang dari 14 bulan atau sekitar 406 hari dengan gaji 100% dibayarkan. Cuti ini masih dapat diperpanjang hingga anak berusia 3 tahun. Namun pada masa perpanjangan cuti ini, gaji tidak dibayarkan. Biasanya, pasangan yang baru memiliki anak akan mencairkan uang asuransi dan pensiun untuk membiayai hidup mereka selama masa perpanjangan cuti. Meskipun tak mendapat gaji, orang tua di Kroasia banyak yang memilih untuk mengambil perpanjangan cuti tersebut. Negara ini ternyata memiliki angka wanita bekerja tertinggi kedua di Eropa dan memiliki tunjangan keluarga sebesar 4,2% dari total pendapatan negara. Negara yang disebut sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi ini memberikan hak cuti melahirkan selama 52 minggu atau 13 bulan dengan 100% gaji. Menariknya, ketika ibu harus mulai kembali bekerja dan bayinya berusia 6 bulan ke atas, bisa dititipkan di daycare secara gratis. Dengan total 52 minggu, ibu bisa mengambil cuti selama 18 minggu sebelum melahirkan, supaya mereka merasa nyaman menjelang dan sesudah persalinan.
Kebijakan ini terbukti menekan angka kematian bayi dan memberikan bayi kesempatan untuk memperoleh masa pemberian ASI yang lebih panjang demi tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Lamanya pemberian ASI memang berhubungan dengan peningkatan IQ dan kesehatan mental anak. Tidak hanya ibu, pria yang istri yang melahirkan juga mendapat cuti khusus selama 2 minggu dengan gaji yang tetap dibayar penuh oleh pemerintah. Sedangkan 32 minggu jatah cuti sisanya bisa diambil kapan saja oleh orang tua ketika dibutuhkan. Inggris merupakan salah satu negara maju dengan jumlah karyawan pria dan wanita dalam jumlah yang besar. Hak cuti melahirkan yang didapatkan wanita melahirkan di negara ini yaitu 52 minggu dengan tetap menerima gaji sebesar 90% dari gaji normal. Selama masa ini, ayah juga mendapatkan hak cuti yang sama. Hal ini akan membuat laki-laki lebih banyak berperan sebagai ayah. Untuk diketahui, cuti melahirkan bagi sang ayah menyumbang peranan penting pada ibu dan anaknya yang baru lahir, utamanya dalam hal kesuksesan memberikan ASI eksklusif. Di antara negara-negara yang ada di dunia, Tunisia merupakan salah satu negara dengan pemberian cuti melahirkan paling singkat, yaitu hanya 30 hari saja. Peraturan ini berbeda untuk wanita yang bekerja di perusahaan publik dan swasta. Bagi wanita yang bekerja di perusahaan publik atau pemerintah, akan mendapatkan jatah cuti melahirkan yang lebih panjang, yaitu 60 hari. Sementara wanita yang bekerja di sektor privat hanya mendapatkan waktu cuti melahirkan sebanyak 1 bulan. Cuti ini pun diberikan tanpa uang tunjangan. Wanita melahirkan di Kanada mendapatkan hak cuti selama 52 minggu dan gaji 55% untuk 17 minggu pertama dan sisanya dibagi antara ayah dan ibu dengan jumlah yang sama. Namun ada kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan cuti melahirkan. Di antaranya telah bekerja selama 600 jam dan telah membayar asuransi karyawan selama setahun. Albania adalah negara agraris dengan pertanian skala kecil dengan jumlah karyawan sedikit, tetapi mereka berani memberi cuti melahirkan selama setahun. Rentang waktu cuti melahirkan di Albania selama 365 hari atau 1 tahun. Gaji akan dibayarkan 80% untuk 150 hari dan 50% untuk sisanya. I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis your wish list. Norwegia memberikan cuti melahirkan selama 36 hingga 46 minggu untuk pihak ibu. Sementara pihak ayah diberikan jatah cuti melahirkan selama 12 minggu. Gaji yang diterima selama cuti 100%. Namun jika jatah cuti diperpanjang, gaji yang diterima sebesar 80%. Negara ini pada tahun 1993 memperkenalkan jatah cuti melahirkan untuk para ayah selama 4 minggu, kemudian bertambah menjadi 12 minggu. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara maju yang memberikan cuti melahirkan hanya sedikit tanpa tunjangan apapun. Cuti melahirkan di negara Paman Sam ini hanya 84 hari. Selama masa cuti ini, wanita tak diberikan gaji sama sekali. Meski begitu, tak sedikit perusahaan di Amerika yang menerapkan peraturan berbeda. Ada perusahaan yang memberikan cuti melahirkan selama 1 tahun untuk ibu dan ayah dengan pemberian gaji full setiap bulan. Hak cuti melahirkan di Slovakia diberikan selama 34 minggu. Gaji yang tetap akan diterima selama cuti sebesar 65% dari gaji normal.
Saat cuti melahirkan, ibu pun bisa meninggalkan pekerjaannya tanpa mengorbankan fasilitas kerja. Meski demikian, negara ini memiliki angka ibu bekerja dengan anak berusia kurang dari 6 tahun yang paling rendah di Uni Eropa. Pemirsa, itulah cuti melahirkan di dunia versi on the spot.